Halo semua, kita jumpa lagi dalam lanjutan presentasi menguji doktrin Allah Tritunggal dan Saksi Yahova. Dipresentasikan Dr. Biantoro dan saya Bronsianto. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita. Dari presentasi lalu, ada 6 ayat yang didaras oleh Dr. Biantoro. 2 sudah selesai diuji. Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1. Minggu lalu saya membuat 7 kesimpulan. 1, Allah bukan pribadi tapi entitas peran atau entitas jabatan atau gelar. Kesimpulan kedua, YHWH adalah pribadi dari Allah. Kesimpulan ketiga, Yesus bukan firman Allah, tapi Yesus yang berfirman menciptakan langit dan bumi itu digelari oleh Yohanes sebagai Sang Firman. Kesimpulan keempat, firman Allah bukan pribadi kedua dari Allah, tapi entitas bagian dari diri Allah, seperti mulut, lidah, hidung, telinga, mata, dan lain-lain sebagainya. Jadi semisal pribadi yang bisu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berfirman, dia tetap satu pribadi tunggal bagi dirinya sendiri. Kesimpulan kelima, Roh Allah bukan pribadi ketiga dari Allah, tapi pikiran Allah. Kesimpulan keenam, cara baca YHWH adalah Yesus. Kesimpulan ketujuh, Yesus adalah pribadi tunggal dengan banyak entitas. Hal ini perlu saya buat dan dipin, sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bisa secara terus-menerus kita uji berkelanjutan. Kalau punya pendapat lain atau bisa membuktikan berbeda secara teologis skriptura dari kesimpulan yang sudah dibuat ini, maka kita akan tinjau ulang lagi. Sekaligus nanti ini juga kita akan lihat apakah semakin kuat atau semakin lemah terhadap hasil presentasi lanjutan yang akan kita dengar bersama. Kita dengar dulu lanjutannya. Allah. Jadi kalau kita lihat ada dua yang kekal dalam pemahaman Islam, satu Allah, satu Quran. Nah, saudara bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau ada dua yang kekal artinya apa? Kalau kita tidak ada dua yang kekal, sebab Bapa yang kekal itu memiliki firman yang kekal, tapi ada di dalam dirinya sendiri, satu dalam dirinya sendiri, sehingga Allah tetap satu. Nah, dalam arti inilah Yesus itu Allah. Sebagai firman-Nya Allah yang kekal, yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu, dan yang melaluinya Allah menyatakan dirinya kepada makhluknya. Nah, dengan demikian, ketika penulis TikTok ini mengatakan kok ada Tuhan mati di tiang, dalam pemikiran mereka, ketika orang Kristen berbicara tentang Tuhan, maksudnya ya Allah itu. Padahal ketika Alkitab berbicara tentang Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Mari kita lihat bahwa antara Tuhan dan Allah, kata-kata ini dibedakan penggunaannya di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Nah, siapa yang membangkitkan Tuhan ini? Allah. Yang mati adalah Tuhan, yang membangkitkan adalah Allah. Nah, kalau gitu artinya apa Tuhan ini? Saya lihat beberapa bukti lagi. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ada satu Allah saja. Siapa? Bapa. Terus yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Terus dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu Allah siapa?
Satu Tuhan siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus disebut Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Dia Allah kalau keberadaannya sebagai firman yang kekal di dalam Allah, itu yang kita maksud. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, itu yang berwujud manusia itu. Kita sudah dengar presentasinya, ditambah dengan 4 dari presentasi lalu menjadi 6. Ayat pertama 1 Korintus 8 ayat 6. Allah ialah Bapa, Yesus ialah Tuhan. Ayat kedua yang akan kita uji nanti Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Ini dari yang minggu lalu ya, yang belum sempat kita uji. Ayat yang ketiga 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya Allah yang tidak takluk oleh maut, diam dalam terang yang tidak terhampiri. Ayat keempatnya Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu yang kumiliki sebelum dunia ada. Ayat yang kelima Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu mengasihi Bapa, maka engkau mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Yang keenam Kolose 1:17. Ia terlebih dahulu ada dari segala waktu. Kita akan menguji ini semua tahap demi tahap, dan kita akan melihat apakah kesimpulan yang lalu gugur, dilemahkan, atau kita makin membuktikan bahwa ini memang salah ditafsirkan. Mari kita uji, tapi sebelumnya saya ngalor ngidul dulu bikin grounding pengujian ini ya. Grounding pertama, saya menjawab dulu pertanyaan orang yang minta contoh holistik dan kognitif. Misalnya diri Anda seorang pemuda umur 23 tahun, bekerja menabung uang sen demi sen lewat berbagai usaha tanpa kenal lelah. 5 tahun kemudian, di usia 28, Anda berhasil punya tabungan 10 miliar. Tapi walaupun punya banyak uang, Anda masih tetap hidup hemat karena mengerti prinsip-prinsip mengelola keuangan. Nah, itu namanya kognitif. Tapi ternyata Anda jatuh cinta kepada seorang kekasih yang demi cinta itu Anda rela serahkan jiwa raga. Jadi uang yang 10 miliar itu juga direlakan ya, habis untuk biaya pesta dan berbagai keperluan perkawinan. Nah, sikap demikian tentu bersifat jiwa raga, itu namanya holistik. Dalam hal itu, karena Anda holistik, tentu Anda menuntut kekasih holistik juga, lalu saling berjanji akan sehidup semati dalam suka dan duka dalam sebuah perjanjian nikah yang berkata begini misalnya, aku Bram suamimu, jangan ada suami lain bagimu selain aku Bram. Begitulah Yesus yang di kitab Yohanes pasal 1 disebut oleh Yohanes sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dari semula dia adalah pribadi yang holistik. Perbedaan kita dengan Yesus, di sebagian besar waktu kita bersifat kognitif, hanya kadang-kadang holistik. Tapi Yesus dari sejak semulanya memang bersikap holistik. Saat Yesus sebagai Allah yang mencipta manusia, menjadikan manusia, manusia itu diberi pikiran Allah. Arti pikiran Allah di sini adalah pikiran untuk berkuasa, serta difasilitasi kebutuhannya.
Dia bikin cakrawala agar kita menikmati oksigen. Dia bikin terang dan gelap agar kita kenal waktu. Dia bikin tumbuh-tumbuhan, buah dan biji-bijian untuk makanan kita. Dia bikin ikan di laut, berbagai binatang di darat, dan burung-burung di udara. Diserahkan kepada manusia. Semua miliknya dipercayakan kepada manusia. Yang jahat pun menikmatinya juga. Diberi udara, air, dan semua yang ada. Itulah yang namanya holistik. Tapi karena dia holistik, maka dia bikin perjanjian yang harus kita taati. Dia berkata, "Aku Yesus Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku." Atau "Aku Yesus Tuhanmu. Jangan ada Tuhan lain bagimu selain aku. Jangan sujud kepada apapun atau beribadah kepada apapun, sebab aku Yesus Allahmu adalah pencemburu." Itu tertulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Dalam perjanjian itu dia menjelaskan dirinya sebagai pribadi pencemburu yang akan membinasakan orang yang tidak setia kepadanya. Grounding kedua. Saya bawa ke Anda sebuah perumpamaan dari dalam Alkitab tentang gembala dan domba. Bila dunia ini diibaratkan gunung, lembah, sungai, padang belantara, maka di sana ada binatang seperti gajah, singa, ular, kambing, serigala, domba, dan berbagai yang lain. Di antara berbagai binatang yang banyak dipakai untuk perumpamaan, ya dalam pengajaran spiritual ya, adalah ular, serigala, domba, kalajengking. Dan pada dasarnya sebuah binatang itu mewakili karakter manusia. Domba itu mewakili karakter yang bagus. Bulunya bahan pakaian yang bagus untuk musim dingin. Susunya sumber nutrisi yang nikmat. Dagingnya sumber nutrisi yang lezat. Mudah dipelihara, tidak buas, tidak memangsa tuannya. Berbeda halnya dengan ular, itu berkarakter buas. Suka memangsa sejenisnya, sesamanya. Ya, serigala juga buas. Kalajengking memang tidak buas, tapi beracun, mematikan. Semua yang kita bicarakan dalam bentuk perumpamaan ialah perkara roh atau doktrin yang pada dasarnya pikiran. Semua karakter itu ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita. Jadi pada dasarnya kita yang diperingatkan agar tidak berlaku buas, sekaligus waspada terhadap perilaku buas yang ada di sekitar kita. Yesus adalah perumpamaan gembala. Kita yang mengikuti Yesus adalah domba. Domba itu dua kelompok. Pertama ialah yang sudah berhasil dikandangkan dan digembalakan. Satu kelompok lagi masih di luar kandang. Yohanes 10 ayat 16. Tapi kita yang sudah dikandangkan dan digembalakan, diingatkan oleh Yesus, juga oleh Yohanes, Paulus, Petrus, yang ditunjuk Yesus sebagai penjaga domba di generasinya, agar setelah kepergian mereka, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi kita sesat, masuk kandang serigala, atau serigala yang masuk ke kandang domba, menyamar sebagai domba. Situasinya menjadi sangat
ngeri. Karena kata Yesus, kesesatan itu sudah pasti terjadi, sudah dipastikan ada domba yang sesat. Ini adalah tentang sesat mengikuti ajaran tentunya kan. Dan sebagaimana Anda tahu, ajaran adalah roh, roh itu adalah pikiran. Jadi semua ini tentunya tentang pikiran atau isi pikiran. Itu grounding kedua. Grounding ketiga, di sini saya mau jelaskan bahwa tujuan presentasi saya ialah menguji doktrin, bukan menguji intelektualitas para pengajar gereja. Bukan membela atau melemahkan satu aliran gereja tertentu. Saya melakukan pengujian karena mengikuti nasihat Yesus, Maha Guru kita, Tuhan kita juga, sekaligus nanti jadi hakim kita juga, yaitu hakim yang berhak menentukan, menerima atau menolak iman dan pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan kekal di sorga. Dia sudah memastikan akan ada domba yang tersesat. Yang bila tersesat, ya berarti tidak akan sampai tujuan kan. Kalau sesat, lost in the jungle of Noah, ya tersesat entah di mana, yang pasti tidak sampai tujuan. Berarti gagal masuk surga atau ditolak oleh Yesus. Saya melakukan pengujian ini juga karena menuruti nasihat Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, demi menjaga kawanan domba dari penyesat atau kesesatan yang tentu telah masuk dan dipastikan ada oleh Yesus, ada di tengah-tengah kita. Jadi biar jelas doktrin apa yang diuji, kita petakan dulu garis teologi sekte yang ada di tengah-tengah kita. Karena ini tentang kita dan di tengah-tengah kita. Satu sekte Allah Tritunggal yang mengimani Yesus sebagai salah satu dari tiga Allah. Dua, sekte keesaan, oneness, Jesus only dan sejenisnya, yang mengimani Yesus sebagai Dwi Tunggal. Sekalipun mengaku Yesus adalah pribadi dari Allah, tapi tidak juga percaya Yesus itu Allah yang tunggal. Mereka percaya Yesus itu dua pribadi, hanya tidak menyebutnya dua pribadi, melainkan Dwi Natur. Natur pertama adalah Yesus yang diam dalam terang, yang tidak terhampiri, dan satu-satunya Allah yang takluk kepada maut. Seperti yang ditulis oleh Paul dalam suratnya 1 Timotius 6 ayat 16 yang akan kita uji pada kesempatan berikutnya. Natur kedua adalah Yesus yang takluk oleh maut. Jadi pribadi pertama itulah yang membangkitkan pribadi kedua. Sebenarnya ini sama dengan Tritunggal, tapi beda judulnya. Kalau di dalam Tritunggal dikatakan Allah itu pribadi. Jadi ada tiga pribadi. Sementara di dalam keesaan dikatakan Allah itu bukan pribadi. Bagi saya itu benar. Jadi pribadi dari semuanya adalah Yesus. Hanya masalahnya keesaan mengatakan bahwa Yesus itu Dwi Natur. Ini tentunya berkaitan dengan ayat-ayat yang doa di kayu salib, doa di Getsemane itu kan memang dua pribadi. Jadi penjelasannya mereka adalah Dwi Natur. Ya sama saja tapi berbeda judul. Sekte Saksi Yahova dan Mormon itu yang ketiga ya. Itu mengimani Yesus sebagai ciptaan.
Yesus itu hanya suruh-suruhan dari Yehowa atau Yahweh. Saya yang melakukan pengujian ini berlatar belakang iman Tritunggal. Ya, keesaan juga saya mengalami karismatis. Akhirnya mengimani Yesus Allah yang tunggal, monoteistik murni Israel yang diajarkan Musa dan Elia. Belakangan Anda akan tahu bagaimana saya tiba di sana dan juga apa yang saya presentasikan akan menjelaskan semuanya. Saya percaya YHWH, Allah yang bicara kepada Musa, yang menyertai Musa memimpin Israel dari Mesir ke Kanaan, dan yang menyertai Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal adalah Yesus. Yesus bukan bayangan dari YHWH. Dan cara pengucapan YHWH yang dikehendaki YHWH adalah Yesus, seperti yang saya sebut di dalam 7 kesimpulan hasil pengujian Yohanes 1 dan Kejadian 1. Jadi, mari kita, terutama sesama orang yang mengasihi Yesus, menguji pikiran para rasul dan menguji ayat-ayat berkonotasi jamak dalam Alkitab. Mari kita uji, apa sebetulnya iman para rasul itu kepada Yesus. Jangan sampai kita menyangka mereka mengimani Yesus sebagai salah satu dari 3 pribadi Allah, ternyata Yesus itu Allah yang tunggal. Jangan sampai kita mengimani Yesus itu sebagai ciptaan dari Yehowa, seperti yang dipercayai saksi Yehowa, dan mengagungkan Yehowa, Yahweh. Ternyata Yesus yang kita pikir hanya jongos daripada Yehowa, maafkan pilihan kata saya, tapi tidak akan berbeda kan sebenarnya disuruh-suruh gitu sampai korban kan sama aja sebenarnya, itu 2 kata yang sama diksinya walaupun misalnya nuansa sopannya berbeda. Jadi marilah kita uji berdasarkan nasihat berikut. Yesus berkata, memang penyesatan itu harus ada. Itu tertulis di Matius 18 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 1. Yesus juga berkata, waspada agar tidak disesatkan. Lukas 21 ayat 8. Paul juga bilang, setelah aku pergi, serigala-serigala akan masuk ke tengah-tengahmu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul orang dengan ajaran palsu, menarik murid dari jalan yang benar. Sebab itu berjaga-jagalah. KPR 20 ayat 29. Tidak ketinggalan Yohanes juga mengatakan ini kepada kita. Saudara-saudaraku, janganlah percaya akan setiap roh atau ajaran. Tapi ujilah roh itu. Apakah berasal dari Allah? Sebab banyak pengajar palsu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oke, ngalor ngidulnya sudah selesai. Sekarang kita uji 1 Korintus 8 ayat 6. Yang pertama dari 6 ayat yang sisa yang mau kita uji. Saya bacakan kepada Anda dari Alkitab LAI. Bunyinya begini. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang darinya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bunyi ucapan Paul di situ memang berkonotasi jamak. Jadi wajar para pengajar sekte Duinatur, Dui Tunggal, Tritunggal, sekte Yahwa semua menggunakan ayat ini juga. Kadang-kadang di ayat tertentu mereka berbeda, tapi di ayat ini mereka satu, sama-sama sepakat menggunakannya, tapi kepentingannya beda-beda. Si Duinatur akan bilang ini Duinatur buktinya, si Tritunggal bilang inilah buktinya
Allah dan Tuhan itu berbeda, Yesus dan Allah itu tidak sama, yang seperti itu. Tapi apa sebetulnya pikiran Paul tentang Yesus? Pikiran apa yang sedang diajarkan Paulus kepada kita di situ? Saya berulang-ulang menyebut uji isi pikiran Paul agar langsung Anda rasa di dalam diri sendiri. Saat Anda mengajar anak, tentu yang Anda ajarkan adalah isi pikiran. Betul kan? Ya, begitulah Paul. Pasti yang diajarkan juga isi pikirannya. Jadi, dalam konteks pengujian, mari kita uji dengan dua cara. Pertama, kita bertanya kepada Thomas dulu ya. Oh iya, ini dia diagramnya. Allah adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan. Ini keyakinan Allah Tritunggal. Bagi saksi Yahova, ini juga dipakai untuk mengatakan Allah itu Yehova di sini. Yesus itu Tuhan. Untuk Duinatur, di sini Yesus yang tidak terhampiri, yang diam dalam terang yang tidak terhampiri ini. Natur pertama. Yesus yang jadi Tuhan ini adalah natur kedua. Dalam pengujian ini, apa sebenarnya isi pikiran Paul di dalam surat tersebut? Pertama kita bertanya kepada Thomas dan para rasul. Kenapa bertanya kepada Thomas? Karena kita menguji dalam patokan sola scriptura. Nggak boleh keluar dari Alkitab dan tidak boleh menafsirkan ayat Alkitab menurut pikiran kita semata. Jadi kalau kita ragu maksud ucapan Paul di sini, tentu yang kita tanya adalah rasul yang lain. Maksud saya begitu, itu prinsip sola scripturanya. Kita tanya Thomas, kita tanya Yohanes, kita tanya Petrus. Soalnya mereka itu semua yang ditunjuk oleh Yesus jadi saksi Yesus. Yesus menasihati kita berdasar prinsip dua saksi barulah perkara atau perselisihan bisa diputuskan atau dibenarkan. Sebelumnya, ada dokumen iman Thomas yang ini. Tercatat di Yohanes 20 ayat 26. Ini disahkan oleh Yesus. Anno 33 Masehi disaksikan oleh 11 murid. Jadi dalam saksi ini cukup nih. Iman Thomas dan iman para rasul yang disahkan Yesus adalah mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Anggaplah dokumen iman di Paul ini masih teka-teki. Oleh karena masih teka-teki, ini kan diusulkan oleh Tertullianus nih. Kemudian diabsahkan oleh Athanasius dalam konsili Nikea anno 375 before Christ Masehi. Anggaplah ini masih teka-teki. Jadi pertanyaan relevan di sini ialah apa iman Paul kepada Yesus? Sementara para murid yang lain mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, akan kemana pikiran Paulus pergi? Apakah ke sini mengimani Yesus Allah Tritunggal seperti yang diyakini Tertullianus, Athanasius, dan kemudian terwarisi hingga sekarang? Atau sebenarnya dia juga sama imannya dengan Thomas dan 12 rasul lain seperti yang ini, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Maka saat berpikir, apa sih roh Paul? Apa sih isi pikiran Paul tentang Yesus? Apa sih iman Paul tentang Yesus?
Yesus itu bagi Paul siapa? Di titik ini kita sendiri juga sebenarnya perlu berpikir, apa iman saya kepada Yesus? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan Yesus kepada kita sebenarnya. Anda tahu kan, masih ingat pertanyaan Yesus di Matius 16 ayat 13 sampai 15. Jadi ceritanya di ayat tersebut satu hari Yesus mengajukan 2 pertanyaan kepada murid. Pertama, Yesus bertanya begini, murid-murid, menurut orang-orang aku ini siapa? Lalu murid menyampaikan banyak pendapat orang kepada Yesus. Ternyata Yesus tidak berhenti di situ. Dia tanya lagi, tapi menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Tentu pertanyaan itu untuk menguji isi pikiran kita, untuk menguji isi pikiran para murid. Berarti Yesus memang ingin tahu iman kita kepada Dia. Kalau begitu, memang penting kita periksa pikiran kita. Sebagai apa Yesus dalam pikiran kita? Karena isi pikiran kita adalah iman kita, maka sadarilah pikiran kita menentukan keselamatan kita di hadapan ancaman Yesus. Jika kamu tidak percaya, akulah Dia, kamu akan mati. Ini sebuah kalimat sederhana, tapi sebenarnya sungguh sangat berteka-teki. Buktinya, begitu banyak di antara kita yang tidak sepaham tentang apa sih maksudnya Yesus. Yang satu mengatakan dui nature, yang satu mengatakan Tritunggal, yang satu mengatakan Yesus itu sebenarnya hanya utusan, atau hanya jongosnya Bapa yang disuruh-suruh jadi korban, yang seperti itu. Bukti kita berbeda memandang ayat ini. Tapi ancamannya berat. Kalau kita salah memahami, mempercayai Dia sebagai apa, maka kita dianggap tidak mengimani Dia. Salah mengimani Dia dianggap berdosa. Berdosa berarti ya kita imannya ditolak gitu loh. Kalau ditolak berarti kan ya nggak sampai tujuan. Seperti yang kita sebut dalam grounding tadi. Supaya tahu isi pikiran Paul, mari kita bertanya kepada Paul sendiri tentunya. Kita pakai patokan sola scriptura, maka kita harus cari skripturanya di mana Paul menjelaskan pikirannya. Kalau Paul yang tulis, tentu Paul juga terangkan maksudnya. Oke, di sini saya bawa satu ayat di mana Paul menjelaskan pikirannya. Kita baca di Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan buat Anda. Jika ada orang beriman kepada hal-hal lahiriah, aku nomor 1. Aku disunat hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terkait Taurat, aku Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Itulah roh Paulus. Dari keterangannya sendiri, dia pribadi yang melakukan semua perintah agama tanpa kalah dari siapapun. Dia perhatikan akidah agama, menjauhi makanan haram, menghafal isi kitab suci mereka, dengan level yang tidak kalah dari siapapun. Ia seorang fundamentalis karena dia sebutkan dia sendiri adalah penganiaya. Dia ini adalah pribadi yang siap bikin bubar ibadah orang lain. Siap bakar-bakar gereja, bahkan siap menganiaya kafir. Itu Paulus nih. Beberapa ayat Alkitab memang memberi informasi kepada kita bahwa dulu di Israel pun seperti kita sekarang ini di sini ada banyak sekte. Ada sekte Farisi, ada sekte Saduki, ada Eseni, ada Druse.
Yang seperti itu kita lihat ada di dalam Alkitab. Di antara sekte tentu ada perselisihan ajaran, misalnya cara menyebut YHWH. Ada yang sebut Jehovah, tapi yang lain bilang bukan, itu Yehova. Ada yang lain klaim lebih benar lagi bilang Yahweh. Yang seperti itu pasti ada di sekitar kita sekarang. Tapi ternyata dulu pun itu ada. Biasanya di tiap sekte kan ada apologet, semacam itulah, dan aktivisnya ada. Jadi Paul ini aktivis Yahudi Farisi ini. Dia kejam terhadap Kristen. Nah, Kristen itu adalah salah satu sekte Yahudi. Jadi satu hari, dia minta surat kuasa dari ketua Mahkamah Agama untuk dibawa ke Damsyik. Saat itu di Damsyik banyak Yahudi beralih percaya kepada Yesus. Jadi mau dicelakai sama Paul dan laskar-laskar Yahudinya. Dalam semangat berkobar dalam misi melakukan perintah agama, tentu demi Adonai Elohim, karena dia seorang Yahudi, begitu cara mereka menyebut Allah Bapa atau Tuhan dan Allah. Adonai Elohim Hasem itu Tuhan, Eloh, Allah dan Bapa. Maka terjadi peristiwa ini kepada dirinya. Saya bacakan kepada Anda ya. Ia melihat cahaya. Ia rebah ke tanah dan terdengar olehnya suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Adonai kah? Tuhan kah? Katanya, aku yang kau aniaya itu ialah Yesus. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka teman-temannya, para laskar itu seperjalanannya termangu-mangu karena memang mendengar suara tapi tidak melihat seorang pun. Saulus berdiri, membuka matanya tapi tidak bisa melihat. Mereka harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Jadi dikatakan di sini Paul buta sehingga untuk masuk kota Damsyik dia dituntun oleh teman-temannya. Di Damsyik ada seorang murid Yesus bernama Ananias. Yesus berkata kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Kata Yesus, pergi ke jalan lurus, cari seorang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Jawab Ananias, dari yang kudengar, ia ini penjahat terhadap orang kudus. Ia datang ke sini dengan kuasa imam kepala, menangkap semua orang yang panggil namamu. Jawab Yesus, pergilah. Orang ini kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, serta raja-raja dan orang Israel. Lalu Ananias pergi dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangan dan berkata, Saulus, saudaraku, Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan, menyuruhku kepadamu, supaya engkau bisa melihat dan penuh Roh Kudus. Lalu Saul dibaptis. Anda boleh lihat itu detailnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kejadian yang dialami Saul tentu pesan penting buat sekte Tritunggal dan sekte Yahwa. Seksi Yahwa dan Yahweh. Kenapa? Karena di situ kita lihat YHWH menyatakan namanya dari sorga, dari langit. Akulah Yesus, ayat 5.
Tidak dikatakan akulah atau aku Allah Bapa, aku Allah Putra, aku anak tunggal Bapa. Tidak juga dikatakan aku Yehowa, aku Yahweh. Kalau dia bilang aku Yahweh, tentu cara mengucapkan YHWH itu Yahweh dong. Kalau suara itu mengatakan aku Yehowa, ya benar dong saksi Yehowa ucapannya. Tapi dari langit, aku Yesus. Saat peristiwa itu terjadi, Paul bertanya, siapakah engkau? Adonai kah? Itu ayat 4. Pertanyaan demikian tentu timbul karena isi pikiran Saulus saat itu adalah tentang melakukan tugas agama bagi kemuliaan Adonai. Jadi sangat wajar pikirannya dipenuhi hal-hal itu. Maka ketika dia kaget, dia pikir ini tanda dari Adonai-nya. Maka dia tanya, siapakah engkau? Adonai kah? Ternyata suara dari sorga tidak berkata, akulah Adonai. Melainkan akulah Yesus. Yang engkau aniaya itu adalah Yesus. Dari ayat-ayat selanjutnya kita tahu Paulus dipilih oleh Yesus untuk menginjil, memberitakan nama Yesus. Saya ulangi baca bagian itu ya. Jawab Ananias kepada Yesus. Dari yang kudengar, ia ini penjahat terhadap orang kudus. Ia datang ke sini dengan kuasa imam kepala, menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jawab Yesus, pergilah. Orang ini kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan Israel. Saya pernah dengar apologet bernama Zuma, lumayan trending sih di media sosial. Berbincang dengan Ari Untung di podcast berkata begini, siapa Paul menurut Yesus? Tidak ada keterangan dari Yesus. Dan tidak ada keterangan dari Kristen yang bisa menjawab. Dan tidak ada Kristen yang bisa menjawab. Seperti misalnya kita bertanya, siapa Umar menurut Muhammad? Maka Muhammad Nabi Allah menerangkan Umar. Itu perkataan Juma kepada Ari Untung dan Ari Untungnya mangut-mangut. Oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi bagi Juma dan muslimin yang bertanya siapa Paul, itulah jawabannya. Bacalah kitab para rasul. Kita lanjut ya. Dari latar belakangnya, Rasul Paul memang amat layak mengajar Injil. Sebab sebagai pelajar teologi, ia juga belajar kitab Musa. Sebagai aktivis, ia pasti terlibat dalam pergulatan teologi di antara banyak sekte. Tidak akan banyak bedanya dengan kita di sini. Bahkan dia ini lebih ekstrim dari kebanyakan kita. Tapi setelah kenal Yesus, dia berkata begini, baca ayat lanjutannya. Apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Sang Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesus Sang Kristus itulah aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus Kristus. Kepada siapa Paul berkata begitu? Tentu pertama kepada keluarganya. Kedua kepada kawan-kawannya, laskar aktivis Yahudi. Seperti di Indonesia misalnya, kalau seorang pemimpin laskar di sini yang diikuti ribuan orang tuh, kalau dia berubah pikiran, tentu ditanya banyak orang, kenapa bro? Kenapa bro? What happened to you? Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa
Ya macam-macam lah gitu, pasti ditanyain. Paul menjawab pertanyaan itu begini. Bro, setelah kenal Yesus, maka semua debat teologi bagiku sudah berakhir. Debat entitas kuanggap sampah, kubuang kulit-kulit. Itu hanya bungkus-bungkusnya saja, aku cuma mau isinya, Yesus. Maksud saya itu sampah teologi. Itulah siapa Paul. Titik ini kita jadi mengerti juga dong ucapan Yesus waktu berkata, Akulah dia, aku melihat Bapa. Bila tak percaya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Sekalian jadi mengerti bahwa Allah, Adonai, Elohim, Hasem, Sang Firman, dan segala macam entitas lain itu kulit saja. Kita bisa mengerti sekarang bahwa seperti kita tahu di berbagai budaya, misalnya orang menamainya Sang Hyang Widi, ada yang Sang Maharaja, ada yang di Tapanuli ada orang menyebutnya Debata, Mula Jadi, ya macam-macam. Kalau di Arab tentu Allah, dan di Israel sana mereka menyebutnya Adonai, Elohim. Dari sorga nggak muncul satupun entitas. Dari sorga cuma disebutkan satu nama. Yang olehnya kita selamat. Hanya nama Yesus. Jadi buat kaum saksi Yahova, kalau kita mau bicara teologi sola scriptura, bagaimana cara mengucapkan YHWH, Anda tinggal mau percaya tidak kepada Paul, atau Anda bilang Paul ini penipu gitu. Anda nggak akan bisa katakan demikian. Kenapa? Karena 2 kali dari sorga datang. 1, Gabriel juga mengatakan hal yang sama. Nah, kita sudah selesai menguji isi pikiran Paul. Kita sudah beres menguji pikirannya kan? Dia yang semula isi pikirannya adalah berisi Adonai, Elohim, Hasem. Dalam bahasa Indonesia kita bilang Tuhan, Allah, dan Bapa. Dia yang selama ini berpikir bahwa cara pengucapan YHWH yang ada di sorga ialah Yehowa atau Yahweh. Otaknya, pikirannya masih dipenuhi itu yang lama. Sekarang telah membuang isi pikiran lama dan mengganti dengan nama baru. Apakah Anda mengerti bahwa kini dia telah menjadi manusia baru? Apakah Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ia telah mati dan lahir baru? Saulus sudah mati, lahir yang baru namanya Paulus. Sebenarnya di sini kita melihat sebuah kelahiran baru. Saulus mati, lahir dalam nama baru yaitu Paulus. Tubuhnya memang sama bro, tubuhnya sama, tapi pikirannya baru, new. Pikirannya tidak sama lagi. Isi pikirannya telah baru. Pikiran lama telah dibuang, diganti pikiran baru. Allah yang lama telah dibuang, diganti dengan Allah yang baru, yaitu Yesus. Inilah namanya juga baptis Roh Kudus. Ia telah menjadi satu pribadi yang holistik hidup demi Yesus. Yang sepanjang waktu sisa hidupnya dia hanya menginjilkan satu nama, yaitu nama Yesus. Dia pergi ke Efesus, dia pergi ke semua kota, dia pergi ke mana-mana. Banyak orang sayang sama dia. Bukan dia seorang yang ditelantarkan. Pergi ke mana-mana saja dia dapat diberi. Banyak kota-kota, komunitas-komunitas memberikan pemberian kepada dia. Tapi dia
membawa semuanya malahan ke Yerusalem. Dia pribadi yang disayangi banyak orang. Holistik dia mencintai Allahnya yang baru. Dan dia juga holistik dalam melakukan pemberitaan itu. Jadi, dan sikap holistiknya ini dia bukan baru loh. Jauh sebelumnya dia sebenarnya juga pribadi yang holistik dalam mencintai Adonai Elohimnya. Itulah mungkin sebab mengapa Yesus datang kepada dia dan memanggil dia. Jadi pertanyaannya kepada saudara, mungkinkah Paulus yang sudah selesai dengan debat-debat teologi soal Adonai, Elohim, Hasem, Yahweh, Yehovah, dan menganggapnya sampah dan kerugian sebab hanya menghasilkan perselisihan dan pertengkaran? Dan mungkinkah Paul yang telah memilih Yesus, diperintah memberitakan nama Yesus dan hidup demi Yesus, masih mau bicara Yesus ialah pribadi kedua, Bapa ialah pribadi pertama? Tidak mungkin. Saya percaya di dalam hati pun, dalam pikiran logis Anda akan berkata, ya juga ya, nggak mungkin. Karena semua sudah diganti, semua sudah dibuang, semua sudah dianggap sampah. Pertanyaan relevan di sini sebenarnya adalah, bila bukan mengajarkan pribadi pertama dan kedua, lalu mengajarkan apa Paul di situ dengan kalimat yang demikian? Saya bacakan buat Anda. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Arti dari Bapa ialah darinya segala sesuatu berasal dan kita di dalam Dia. Dan hanya ada satu Tuhan. Arti Tuhan adalah olehnya kita hidup. Dan kita hidup bagi Dia, yaitu Yesus. Jadi ini sebenarnya mengatakan bagi kita Allah itu dan Tuhan itu adalah Yesus. Kan Allah dan Bapa ini kan satu kata yang sama, bersinonim itu, yaitu Allah pencipta. Bapa artinya sumber segala sesuatu atau dari sumber awal. Itu sinonim. Nanti kita akan lihat beda Tuhan dan Allah. Kita akan lihat perbedaannya lebih daripada yang dimaknai oleh ajaran Tritunggal seperti yang sudah kita dengar dalam presentasi Dr. Biantoro. Tapi berdasarkan skriptura berarti maksud Paul di situ sebenarnya sama dengan pengakuan iman Thomas dan para rasul di hadapan Yesus. Mereka itu seiman, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jadi Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan mereka adalah Yesus. Di situ sebenarnya. Memang menjadi penting kita uji ya. Kenapa Paul berbuat demikian? Kenapa pesan-pesannya disamarkan kalau begitu? Jawabnya ada di pengakuan bahwa dirinya ahli bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 19. Jadi Paul ini sebenarnya memang ahli dalam menyembunyikan pikiran, ahli dalam menguji pikiran, dan ahli menyelubungkan pesan-pesan pikirannya. Paul memang sengaja berbuat demikian. Kalau kita lihat tulisannya Yohanes, sebenarnya Yohanes, Petrus, Yakobus sama. Mereka membuat pesan-pesan mereka secara terselubung. Mereka menyamarkan isi pikiran mereka dengan selubung bahasa. Itu yang saya sebut dengan pesan tersandi. Dan kita diuji oleh mereka. Jadi bisakah kita melihat pesan tersandi atau pesan yang terselubung yang mereka buat dalam pesan-pesan mereka? Ya kalau kita murid, kita bisa melihatnya.
Ada rahasianya nanti. Mungkin saya bagikan rahasianya dalam kesempatan yang berbeda. Sekarang kita terusin dulu. Kita tahu sebetulnya Yesus juga selagi dia jadi anak manusia, tinggal di antara kita manusia, bicara dengan kita sesama manusia dengan bahasa manusia. Dia juga berkata-kata pakai kata-kata kiasan kan. Kata kiasan itu kan artinya bahasa yang terselubung juga kan, atau dark saying gitu kan. Untuk maksud yang sama juga. Untuk menguji pikiran kita. Tapi dia kasih kode di Yohanes 10 ayat 27. Dia bilang begini, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ya, jadi kalau Anda domba, benar-benar domba yang setia, pasti Anda dengar suara gembala. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kita harus cek pikiran kita masing-masing. Jadi apakah sebagai domba Anda kenal gembala? Ya, kalau Anda imannya Allah Tritunggal, kan Anda mengikuti 3 gembala otomatis, 3 suara. Kalau Anda mengimani saksi Yehova, Anda berharap kepada Yesus, tapi pada saat yang sama, pikiran Anda menuntun Anda harus mengimani Yehova. Itu kan pikiran yang seperti itu jadi bercabang. Nggak bisa lah Anda mengikuti Yesus secara murni. Yesus itu hanya salah satu dari yang Anda ikuti. Implikasi atau konsekuensi dari iman Tritunggal atau Dwi Tunggal, Dwi Nature ya begitu. Ini bermain di pikiran. Dan seperti yang tadi, hati-hati. Karena isi pikiran kita kepada Yesus harus tepat. Karena kalau tidak, dia sudah ancam. Di satu sisi lain saya mau beritahu bahwa maksud pesan terselubung itu sebenarnya juga bertujuan agar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, presentasi ini saya akhiri di sini dulu. Uji pikiran Paul di 1 Korintus 8 ayat 6 memang belum selesai. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan saya perlihatkan kepada Anda kesaksian Paulus di mana dia secara jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Saya tidak ngarang tuh. Anda sudah baca mungkin bagian itu tapi nggak ngerti karena masih terselubung. Jadi saya bagian menolong Anda untuk menyingkapkannya. Minggu depan Anda akan melihatnya. Anda akan lihat di mana Paul mengatakan Yesus adalah Allah Sang Bapa itu 100% sola scriptura. Tidak ada tafsir-tafsir. Sebagai penutup di bagian ini saya sampaikan kepada para teruna Kristen, kepada para teruna terutama. Tugas dari Yesus kepada Yehezkiel untuk menjaga Israel di generasinya. Jangan lupa, di generasinya. Allah memang selalu menugaskan orang di generasinya. Yang tertulis di Yehezkiel 33 ayat 1-22 adalah tugas yang sama kepada kita di generasi ini. Yesus berkata kepada Yehezkiel begini, "Hai anak manusia, aku tetapkan engkau jadi penjaga kaum Israel. Bila engkau dengar sesuatu firman dariku, peringatkanlah mereka atas namaku. Bila aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tapi engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan tuntut tanggung jawabnya atas nyawanya dari kamu. Tapi jika engkau peringatkan orang jahat itu dan tidak berbalik dari jalan hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau menyelamatkan nyawamu. Jika ada orang
Jika ada orang benar berbalik dari kebenaran menjadi jahat oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, maka ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan benar yang pernah dikerjakannya pun dianggap tidak ada. Tetapi aku akan tuntut tanggung jawab atas nyawanya darimu. Tapi jika engkau peringatkan orang benar itu, supaya ia jangan berbuat jahat, dan ia memang tidak berbuat jahat, maka ia akan hidup. Ia tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau pun menyelamatkan nyawamu. Para rasul telah melaksanakan tugas mereka di generasinya. Dan mereka memperingatkan kita untuk menguji dan juga untuk menginjil. Kita tidak bisa kembali ke generasi Nikea. Kewajiban kita adalah di generasi ini. Jadi kita harus menjaga di generasi ini, kita berjaga. Dan untuk memperingatkan generasi ke depan. Saya mengatakan ini tidak untuk membela denominasi, tidak menganjurkan pindah gereja, tapi menganjurkan menguji setiap doktrin yang Anda imani. Bila Anda melihat kesalahan dalam pengujian ini, mohon beritahu saya, kita uji kembali. Bila benar, beritakanlah, tolong beritakan ke banyak orang, agar banyak orang mendengar Injil Yesus Allah yang tunggal. Share and subscribe. Saya sebenarnya mendorong Anda untuk membaca buku yang saya tulis. Buku saya itu jauh dari sempurna. Tapi hanya Tuhanlah yang sempurna. Tapi buku itu sebenarnya tergolong unik dalam kasanah Kristen karena belum ada buku yang seperti itu sebelumnya. Belum ada buku yang secara khusus menuliskan pesan-pesan tersandi yang ada di kitab Musa. Jadi buku saya tuh sekarang berjudul Menyingkap Pesan-pesan Tersandi dalam kitab Musa dan Menguji Doktrin Allah Tritunggal. Ini lanjutan dari buku sebelumnya, Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Seluruh isi buku akan saya presentasi demi minggu, tapi itu akan Anda akan kehilangan akan yang bagian yang lompat. Saya mendorong Anda memahami ini. Ini tentang keselamatan. Yesus itu memang Maha Kasih. Tapi kan dia dalam Maha Kasihnya itu sudah menentukan jalannya. Ada perjanjian yang harus kita pegang. Kalau kita pegang perjanjian itu ya kasihnya berlaku. Tapi kalau namanya perjanjiannya diingkari ya tidak berlaku dong. Jangan lupa dong. Walaupun kalimat itu sederhana berkata, kalau engkau tidak percaya akulah dia, engkau mati, itu sangat kejam sebenarnya. Allah itu dingin, dia holistik. Dia datang, itu holistik, karena memang benar-benar dia tidak bisa ingkari hukumnya. Nah, masa dia akan cabut, kau akan binasa, terus di-cancel, kau akan binasanya. Nggak mungkin itu. Sampai jumpa minggu depan.